Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Sebagian orang menyangka bahwa Imam Malik telah mentakwil sifat nuzul, sifat turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala ke langit dunia. Apakah benar pendapat ini? Ya, mereka paling tidak berdalil dengan beberapa dalil, ya, di antaranya adalah riwayat, ya. Dua riwayat yang disebutkan disandarkan kepada Imam Malik. Yang pertama adalah riwayat dari Habib bin Abi Habib telah berkata kepadaku Malik, dia mengatakan, yatanazzalu rabbuna tabaraka wa ta'ala amruhu, ya, terus turun Rabb kita tabaraka wa ta'ala amruhu, perintahnya atau perkaranya. Fa amma huwa, adapun dia, fada imun la yazul, maka tetap dan tidak bergerak. Qala Saleh, ya, Saleh mengatakan, maka aku sebutkan hal tersebut kepada Yahya bin Bukair, maka dia mengatakan hasan wallahi, ya, bagus demi Allah, walam asma'hu min Malik, dan aku tidak mendengarnya dari Imam Malik. Riwayat ini disebutkan oleh Imam Dahabi dalam Siyar A'lamin Nubala, ya, dan juga dalam kitab At-Tamhid oleh Ibnu Abdul Bar. Ya, ini riwayat yang pertama. Kemudian mereka juga berdalil dengan riwayat yang kedua, ya, dari Jami' bin Sawadah di Mesir. Dia mengatakan telah berkata kepada kami Mutarrif dari Malik bin Anas, annahu su'ila, bahwa Imam Malik ditanya anil hadis, tentang hadis innallaha yanzilu fil laili ila sama'id dunya, bahwa Allah turun di malam hari ke langit dunia. Faqala Malik, maka Imam Malik mengatakan yatanazzalu amruhu, ya, turun perintahnya. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar juga dalam kitab At-Tamhid. Mereka mengatakan bahwa dua riwayat ini menunjukkan Imam Malik mentakwil bahwa yang turun bukanlah Allah, tetapi adalah perintahnya, ya, atau rahmatnya atau perkaranya. Nah, kita lihat sahih apa tidak, ya, dua riwayat ini, ya, kemudian bagaimana Imam Malik, ya, pendapat beliau, ya, dalam masalah sifat nuzul ini. Adapun hadisnya sudah kita bahas, ya, bahwa hadisnya adalah sahih, riwayat Bukhari dan Muslim, Ahlu Sunan, ya, bahkan riwayat mutawatir, ya, dalam Sahih Bukhari lafadznya kita bisa buka di halaman 277, ya, hadis nomor 1145, ya. Yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulailah, al hadis, ya, turun Rabb kami tabaraka wa ta'ala, ya. Jadi hadisnya jelas bahwa yang turun adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana pandangan Imam Malik? Ya, kita buka beberapa kitab yang menukil tentang pendapat beliau yang memahami hadis ini. Kita buka kitabnya Imam Tirmidzi, yaitu Al-Jami' Al-Kabir, atau lebih terkenal dengan Sunan At-Tirmidzi, ya. Kita bisa buka di halaman 42. Ini juz mujalad 2, ya, mujalad sani, ya, halaman 42, ya. Beliau, ya, menjelaskan tentang pendapat para ahli ilm. Ya, beliau mengatakan di sini, dan sungguh telah berkata lebih dari satu dari para ulama, artinya banyak, fi hadal hadis, dalam hadis ini, wa ma yusbihu hada minar riwayat minas sifat, dan apa yang mirip dengan ini dari riwayat-riwayat dari sifat, maksudnya adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nuzuli rabbi tabaraka wa ta'ala kulla lailah ila sama'id dunya, dan turunnya Rabb tabaraka wa ta'ala setiap malam ke langit dunia, ya. Qalu, mereka mengatakan, para ulama tersebut, ya, Ahlu Sunnah wal Jamaah, qad sabatat ar-riwayat fi hada, sungguh telah tetap riwayat-riwayat dalam hal ini, wa yu'manu biha, dan diimani dengannya, wala yutawahham, ya, dan jangan dianggap salah, ya, waham, wala yuqal, dan tidak ditanya kaifa, bagaimana turunnya, ya, bagaimana sifat Allah. Hakada ruwiya an Malik, begitulah diriwayatkan dari Imam Malik. Wa Sufyan bin Uyainah dan Abdullah bin Mubarak annahum qalu fi hadal hadis,
bahwa mereka berkata dalam hadis-hadis ini amirruha bila kaif, ya, jalankan hadis-hadis tersebut ya tanpa penggambaran. Wa hakadha qaulu ahli ilm min ahli sunnati wal jamaah. Begitulah pendapat para ulama dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Ya, jadi mereka memang mengimani apa yang menjadi kandungan dari hadis-hadis sifat tersebut, termasuk masalah nuzul, dan ini tegas ruya an Malik, dari Imam Malik. Wa amal Jahmiyah, adapun Jahmiyah fa angkarat hadhihi riwayat, mereka mengingkari riwayat-riwayat ini dan mereka mengatakan ini tasbih, ini adalah menyerupakan Allah dengan makhluknya, ya. Jadi mereka mengingkari hadis ini dan yang dikandung dari makna dari hadis ini, karena mereka mengatakan ini adalah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya, kemudian dalam kitab Ibnu Abi Zamanain, ya, Ushulus Sunnah, kita bisa lihat nukilan beliau di halaman 110, ya, di cetakan ini, ya. Nah, ketika berbicara tentang hadis-hadis, ya, iman kepada turunnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara pendapat Ahlussunnah wal Jamaah adalah bahwa sungguhnya Allah Azza wa Jalla yanzilu ila sama, ya, sama'id dunya. Wa yu'minuna bidzalika, dan mereka beriman dengan hal tersebut min ghairi an yahuddu fihi haddan, ya, tanpa membatasi dengan suatu batasan. Nah, di sini kemudian disebutkan beberapa hadis, ya, tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini beliau mengatakan wa akhbarani Wahab ibn Waddah an Zuhair an Abbad qala kullu man adraktu minal masyayikh, semua yang aku temui dari para masyayikh, dari guru-guru Malik, Sufyan, wa Fudail bin Iyad, Isa, Ibnu Mubarak, wa Waqi, kanu yaqulun, mereka semuanya mengatakan an-nuzulu haqqun, ya, turunnya Allah itu adalah, ya, benar, ya. Nah, jadi di sini jelas, ya, nukilan dari Imam Malik, bahwa Imam Malik dan ulama yang lain, ya, mereka mengatakan bahwa turunnya Allah adalah haqqun, ya. Dan dalam kitab Muwatta, ya, ini beliau riwayatkan, ya. Bisa, ya, kita buka di halaman 214 dari kitab Al-Muwatta, di hadis nomor 30, ya. Nah, beliau riwayatkan di sini, ya, dalam kitab Muwatta dari guru beliau, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailah. Ya, kemudian tidak ada, ya, asar dari beliau, ya, bahwa beliau mentakwil, ya, hadis ini, ya, dengan jalan yang sahih dari beliau. Nah, adapun riwayat yang tadi kita akan lihat bagaimana, ya, keadaan riwayat tadi. Nah, jadi beliau, ya, meriwayatkan hadis ini, ya, dan tidak ada riwayat yang sahih dari beliau bahwa beliau mentakwil, ya, hadis ini. Kemudian kita lihat para ulama Malikiyah dalam mensyarah hadis-hadis ini. Di antaranya Imam Ibnu Abdul Bar, ya. Nah, kita bisa buka, ya, ini di Juz Sabi, ya. Juz Sabi kita buka halaman 143. Nah, beliau mengatakan tentang, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kata beliau di sini, ya, bahwa walladhi alaihi jumhuru a'immati ahli sunnah, dan yang di atasnya para mayoritas para ulama, para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah annahum yaqulun, mereka mengatakan yanzilu, bahwa Allah itu turun, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yusaddiquna bihadzal hadis, dan mereka membenarkan dengan hadis ini, wala yukayyifun, dan tidak menggambarkan turunnya, wal qawlu fi kaifiyatin nuzul kal qawlu fi kaifiyatil istiwa, ya, pendapat dalam penggambaran turun itu adalah seperti, ya, pendapat atau ucapan dalam tata cara istiwa, ya. Jadi sama aja, ya, sama saja antara istiwa dengan nuzul. Istiwa itu maklum, ya, kemudian kaifiyahnya itu adalah, ya,
tidak bisa ya, tidak bisa dipahami ya, kaifiyahnya ya, tidak bisa digambarkan, maka sama. Nah, ini kata Ibnu Abdul Bar bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah ya itu adalah mereka mengimani tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah turun ke langit dunia, yang mana beliau adalah Hafidhul Maghrib ya, kemudian ulama yang besar dalam madhab ya Maliki ya. Kemudian juga ya dalam syarah Muwatta disebut dengan Tafsirul Muwatta ya, kita bisa buka di halaman 242 ya. Di sini ya, beliau mengatakan hadisut tanazzul sabitun sahih ya, hadis tentang terus turunnya Allah ya, itu adalah sabitun sahih, tetap dan sahih. Naqalahu al-a'immatus thiqat min ahli sunnah, telah dinukil oleh para imam yang siqah dari kalangan ahli sunnah. Wasallamuhu, dan mereka menerimanya. Walam yat'anu fihi, dan mereka tidak ya mencela atau meragukan ya dalam hadis-hadis tersebut ya. Dan sungguh Imam Malik telah ditanya Ar-Rahman 'alal istawa faqila kaifa istawa fa'adhamal mas'alah fi dzalik ya. Nah, ini yang masyhur ya, al-istiwa maklum, istiwa itu maklum, maknanya sudah maklum. Wal kaifu majhul, adapun tata cara ya kaifiyah itu tidak bisa diketahui oleh manusia. Fakadzalika naqul nahnu, begitu pula kami mengatakan at-tanazzulu ma'lumun wal kaifu majhul ya, terus turunnya Allah itu ya, tanazzul itu ya diketahui maknanya, wal kaifu majhul, adapun tata caranya itu adalah majhul. Nah, ini pensarah ya kitab Muwatta ya, disebut dengan Tafsirul Muwatta ya, Al-Imam Al-Qanazi'i Al-Qurtubi Al-Andalusi rahimahullahu taala. Jadi beliau menegaskan ya bahwa ya Imam Malik sebagaimana mengimani istiwa ya tanpa kaifiyah, begitu juga nuzul itu tanpa kaifiyah. Nah, itulah madhab atau manhaj ya pendapat Imam Malik rahimahullahu taala dalam khususnya masalah nuzul. Sebagaimana dalam masalah yang lain ya, misalnya masalah istiwa, nah itu jelas ya bahwa Imam Malik itu menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya, dan jauh dari takwil ya. Nah, kita bisa buka manhaj beliau ya, pendapat beliau secara umum ya tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ya dalam Masail Imam Ahmad ya, yang dinukil oleh Imam Abu Dawud ya, kita bisa buka misalnya halaman 353 ya, tentang perkataan beliau atau ya perkataan Imam Malik dalam Al-Jahmiyah ya. Misalnya Imam Malik ya, qala Malik Allah fis sama wa ilmuhu fi kulli makan la yakhlu min ilmihi makan. Ini ya manhajnya Imam Malik ya, menetapkan bahwa Allah itu di langit. Allah di langit dan ilmunya di setiap tempat ya, tidak luput dari ilmunya satu tempat pun ya. Kemudian bahwa ya beliau juga menetapkan sifat-sifat yang lain ya. Nah, kemudian misalnya dalam kitab As-Sunnah ya, Imam Abdullah bin Ahmad bin Hanbal ya, nukilan tentang Imam Malik ya. Misalnya di halaman 106 ya. Ya, di halaman 106 atau selanjutnya, nah di sini dikatakan kana Malik bin Anas rahimahullah yaqul man qala al-Qur'anu makhluq, barang siapa yang mengatakan Quran adalah makhluk, yuja'u dorban wa yuhbas hatta yamut ya, dipukul dengan sakit dan di penjara sampai meninggal. Wa qala Malik ya, dan Imam Malik mengatakan Allah
azza wa jalla fis sama, Allah itu di langit. Wa ilmuhu fi kulli makan, dan ilmunya di setiap tempat. La yakhlu minhu syai'un, ya, tidak luput dari ilmunya sedikit pun. Kemudian ya beliau berdalil dengan ayat ini. Nah, ini jelas ya tentang manhajnya Imam Malik rahimahullahu taala. Kemudian kita juga bisa baca Imam Baihaqi di Al-Asma was Sifat, ya. Ya, di Al-Asma was Sifat, ya, di Mujallad Tsani, ya. Di halaman 304. Nah, ini tentu tentang riwayat ya istiwa, ya, istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Imam Baihaqi menyebutkan beberapa riwayat ya dari beliau tentang istiwa, bahwa istiwa itu adalah maklum, ya. Adapun yang majhul itu adalah kaifiyahnya. Ya. Nah, ini jelas ya bahwa dari kitab tersebut, ya, termasuk juga dalam kitab Al-Ulu Imam Dahabi, ya. Jadi semuanya jelas ya bahwa Imam Malik memiliki manhaj menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala secara makna. Adapun yang beliau nafikan adalah kaifiyahnya, ya, termasuk dalam masalah nuzul. Baik, kembali, benarkah Imam Malik ya mentakwil? Nah, kita lihat pertama riwayat yang pertama ini yang disebutkan oleh Imam Ad-Dahabi dan juga Ibnu Abdul Bar. Nah, ini riwayat Habib bin Abi Habib. Nah, dalam ilmu hadis ya yang dilihat adalah sanadnya dulu. Ya, apakah sahih sanad ini? Nah, ternyata ada rawi namanya Habib bin Abi Habib, ya, penulis riwayat Imam Malik. Nah, ternyata ini ya ada cacat padanya. Kita buka beberapa kitab ya tentang riwayat ini. Pertama kita buka di Syiar A'lamin Nubala, karena Imam Dahabi yang menyebutkan riwayat ini. Nah, kita buka di ya juz 8 ya, di halaman ya 105 ya. Nah, beliau menyebutkan riwayat ini ya. Ya, dari Ibnu Adi, Muhammad bin Harun bin Hasan, hadasana Saleh, hadasana Habib bin Abi Habib, hadasani Malik qala yatanazzal rabbuna tabaraka wa taala amruhu fa amma huwa fadaimun la yazul. Ya. Qala Saleh fadzakartu dzalika Yahya bin Bukair faqala Hasan wallahi walam asma'hu min Malik. Nah, ini riwayat yang disebutkan oleh Imam Dahabi. Nah, sebagian orang ya tidak amanah dalam menyampaikan riwayat dan perkataan Imam Dahabi ini. Dia cukup titik di sini saja, padahal ada lanjutannya. Ya, qultu, kata Imam Dahabi mengatakan, la a'rifu solehan, aku tidak mengenal soleh. Wa Habib masyhur, dan Habib ini orang rawi yang masyhur. Ya. Ya, masyhur tentang apanya? Nah, kita akan buka kitab yang lain. Ternyata Habib ini itu masyhur dengan kedustaan, ya, dan juga rawi yang lemah. Ya. Wal mahfud an Malik, dan yang mahfud, ya, riwayat yang benar dari Malik itu adalah riwayatul Walid ibn Muslim annahu sa'alahu an ahadis sifat, ya, bahwa beliau bertanya kepada Imam Malik tentang hadis-hadis sifat. Faqala amir roha kama ja'at, ya, jalankanlah sebagaimana ya datangnya hadis tersebut, bila tafsir, tanpa ada tafsir. Jadi riwayat ini menafikan bahwa Imam Malik itu mentakwil. Justru jangan mentakwil. Ya. Fayakunu lil imam fi dzalika qaulan in sahhat riwayatu Habib. Nah, maka untuk Imam Malik itu ada dua pendapat, ada dua riwayat pendapat kalau sahih riwayat Habib. Ya. Nah, ini bentuk amanah dari Imam Ad-Dahabi, beliau menyebutkan riwayat ini. Nah, tetapi ya beliau mengatakan kalau sahih riwayat Habib. Ya.
Dan beliau katakan Habib itu masyhur. Ya. Ternyata masyhur dengan kelemahannya. Ya. Nah, misalnya kita buka kitab Ibnu Adi, ya, Al-Kamil fi Du'afa Ar-Rijal. Kita bisa buka di juz yang kedua, ya, halaman 818. Nah, Habib bin Abi Habib wa huwa Habib bin Zuraik Al-Hanafi Misri. Ya, bagaimana keadaan rawi ini? Katibu Malik bin Anas yadul hadis. Dia adalah penulis Malik bin Anas dan dia adalah mendustakan hadis, memalsukan hadis. Ya. Nah, ini kemudian beliau berbicara tentang banyak, ya, kelemahan Habib bin Abi Habib ini. Ya. Asyarrus sama min Malik ardu Habib. Ya. Samaan yang paling buruk, ya, pembacaan kitab, ya, untuk orang lain itu adalah ardu Habib, ya, pemaparannya Habib. Ya, kana yaqra ala Malik fa idan taha ila akhir qiraah saffaha awraqan. Ya, dia membaca, ya, untuk Malik apabila selesai sampai akhir bacaan, dia saffaha awraqan, ya, melewati beberapa lembar, wa kataba balago, dan dia tulis sampai sini. Artinya belum dibaca, ya, tapi dia mengatakan, ya, bahwa itu sudah dibaca. Nah, qala Yahya sa'aluni anhu bi Misr qultu laisa bisyai, ya. Yahya ibn Qattan, ya, itu ditanya tentang orang ini, ya, maka, ya, laisa bisyai, dia itu bukan, tidak ada harganya, ya. Wa kana Ibn Bukair qad sami'a min Malik bi ardi Habib wa huwa syarul ard. Ya. Ya, ini, ya, keadaan dari Habib, ya. Nasai mengatakan, ya, qala Habib katibu Malik matrukul hadis. Ya. Nah, kata Imam Nasai bahwa Habib ini adalah penulis Imam Malik, matrukul hadis, hadisnya ditinggalkan. Wa Habib hada ahadisuhu kulluha mawdu'ah an Malik wa an ghairihi. Ya, dan Habib ini hadis-hadisnya semuanya adalah palsu, ya, dari Imam Malik wa an ghairihi, dan dari yang lainnya, ya. Jadi jelas, ya, bahwa Imam Ibnu Adi menukil perkataan para ulama, ya, dari Yahya, dari Imam Nasai, ya, itu adalah menunjukkan bahwa, ya, Habib bin Abi Habib itu perawi yang memalsukan hadis dan memalsukan perkataan Imam Malik rahimahullah taala. Tidak jauh dari apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Adi di sini, ya, bahwa ulama yang lain juga sama, ya. Imam Dahabi, ya, kita bisa buka di Jusani, ya, halaman 190. Ya. Ya, tentang Habib bin Abi Habib. Bagaimana keadaan orang ini? Ya. Dalam kitab Mizanul I'tidal, ya, di sini, ya, dikatakan qala Ahmad, ya, Imam Ahmad mengatakan laisa bisiqah, bukan orang yang siqah. Ibnu Ma'in yang mengatakan kana yaqra ala Malik wa yatasaffah waraqatain salasatan fasa'aluni anhu bi Misr faqultu laisa bisyai. Ya. Ini koreksi juga tadi, Yahya itu Yahya bin Ma'in, ya. Ya, Yahya bin Ma'in. Jadi mereka bertanya laisa tentang dia, tentang Habib itu laisa bisyai, ya, tidak ada harganya, ya, lemah. Wa qala Ibnu Abu Dawud, ya, kana min akdabin nas, ya, bahwa Habib ini adalah termasuk orang yang paling pendusta. Abu Hatim mengatakan ruwa an Abi Akhi Zuhri, ya, dari anak saudaranya Zuhri ahadis maudhu'ah, hadis-hadis yang maudhu'ah.
Ibnu Adib mengatakan ahaditsuhu kulluha maudhu'ah. Hadis-hadisnya semuanya adalah ya hadis-hadis yang maudhu, ya, hadis palsu. Ibnu Hibban mengatakan wa yarwi anis siqat al maudhu'ah, dan dia meriwayatkan dari para rawi yang siqah hadis-hadis yang palsu, ya. Dan ya perkataan-perkataan yang banyak, yang intinya adalah bahwa Habib ini adalah rawi yang ya menjadi pemalsu hadis. Begitu yang dikatakan oleh Ibnu Hibban, ya, dalam kitab Al-Majruhin di halaman 323, ya, sama, ya, tidak beda jauh, ya. Wa yarwi anis siqat al-maudhu'at, ya, meriwayatkan dari para siqah hadis-hadis palsu, termasuk Ibnu Hajar juga yang menukil ulama-ulama sebelum beliau, ya, di halaman 218. Ya, Habib ini Habib bin Abi Habib Al-Misri, Katib Malik, yukna Abu Muhammad, matruk kadzabahu, ya, di nilai pendusta oleh Abu Dawud dan jamaah, ya, banyak para ahlul ilm, ya. Kemudian juga ya kitab yang lain dari Ibnu Hajar juga ya sama, ya, Lisanul Mizan, ya. Nah ini ya riwayat, ya, keadaan riwayat yang pertama tadi, bahwa dengan ini kita mengetahui karena Habib bin Abi Habib itu dinilai pendusta, maka riwayat ini otomatis adalah riwayat yang palsu, ya, yang dusta, yang tidak bisa dijadikan sebagai pijakan, ya. Kemudian bagaimana dengan riwayat yang kedua? Ya, di sini juga ternyata ada rawi namanya Jami bin Sawadah, ya. Nah kita lihat, ya, dalam kitab Imam Dahabi tentang rawi ini, yaitu dalam kitab Mizanul I'tidal, ya. Imam Dahabi, ya, beliau berbicara tentang rawi ini, ya, di juz yang kedua di halaman 110, ya. Ya, Jami bin Sawadah, ya, dari Adam bin Abi Iyas bi khabarin batil fil jama' baina zaujain, ya, ada hadis yang batil tentang menggabungkan antara dua istri, ka'annahu afatuhu, sepertinya dialah yang menjadi malapetakanya, yaitu Jami bin Sawadah, yaitu rawi ini yang menjadi sebab bahwa batilnya hadis antara mengumpulkan antara dua istri. Maksudnya rawi ini adalah rawi yang tidak diterima, ya, rawi yang lemah. Karena ada dia maka ya hadis ini menjadi batil, ya. Yaitu hadisnya ini disampaikan di sini, ya. Nah ini yang disampaikan oleh Imam Ad-Dahabi, bahwa orang ini adalah, ya, yang tidak siqah, ya, menjadi riwayat menjadi batil karena ada rawi ini. Nah kemudian kita juga lihat, ya, dalam kitab Lisanul Mizan, ya, Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, beliau lebih detail, ya, tentang rawi ini di Jusani halaman 415. Tentang rawi ini, ya, Jami bin Sawadah. Nah kata beliau ya setelah menukil dari Imam Dahabi tadi, ya, karena kitab ini juga adalah tahdib, ya, dan juga tambahan dari kitab Mizanul I'tidal, ya. Nah kemudian kata Imam Ibnu Hajar sini, akhraja Ibnul Jauzi hadal hadis fil maudhu'at, ya, bahwa Ibnul Jauzi mengeluarkan hadis ini, ya, ya, hadis yang di atas, ya, min tariq Muhammad bin Ismail bin Abbas Al-Warraq, ya, dari jalan
Muhammad bin Ismail bin Abbas wa kana ahadal hufadz thiqat an Ali bin Muhammad bin Ahmad al-Faqih an Jami' hada. Jadi hadis ini riwayatnya dari Jami' hada. Wa ma araftu Ali ibn Muhammad, dan aku tidak mengetahui ya Ali bin Muhammad. Ya. Nah, jadi hadis ini hadis yang lemah, ya, yang batil, kemudian yang tertuduh ya memalsukannya adalah Jami' hada, ya, Jami' bin Sawada. Nah, kemudian kata Imam Ibnu Hajar dan Imam Daruqutni yang meriwayatkan dari Jami' ini, ya, satu hadis dari dua sisi darinya, ya, dari Jami', ya, tentang akhiru man yadkhulul jannah rajulun min Juhaina yuqalu lahu Juhaina fayas'aluhu ahlul jannah hal baqiya ahadun yu'adzab fayaqulu la. Ya. Hadis tentang orang yang paling terakhir masuk surga, ya, fayaqulun inda Juhaina al khabarul yaqin. Nah, ini hadis yang lemah, hadis batil kata Imam Daruqutni. Hadal hadis batil wa Jami' dhaif, ya, kata Imam Daruqutni, dan Jami' bin Suwadah itu adalah dhaif kata Abdul Malik bin Al-Hakam, ya. Nah, jadi yang dihukum oleh Ibnu Hajar, ya, menukil perkataan ulama sebelumnya, ya, baik Daruqutni atau juga Ibnul Jauzi, ya, yang memasukkan riwayat Jami' ini ke dalam kitab Al-Mawdu'at, ya, hadis-hadis palsu, ya. Kemudian juga Imam Ad-Dahabi tadi, ya, yang menunjukkan bahwa rawi Jami' bin Sawada, ya, adalah tertuduh dia itu memalsukan hadis, ya, atau paling tidak rawi yang lemah, yang tidak dikenal, ya. Wallahu taala alam, ya. Jadi dari nukilan-nukilan ini kita mengetahui, ya, bahwa dari sisi ilmu hadis, ya, bahwa dua riwayat ini dari Imam Malik dua-duanya adalah riwayat yang lemah, ya, dan tidak sahih, ya, dan tidak sesuai dengan manhaj, ya, pemahaman Imam Malik rahimahullahu taala, yang mana kita baca tadi bahwa secara umum Imam Malik, ya, menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, tanpa menggambarkan kaifiyah, ya, dan juga secara khusus, ya, dalam sifat turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia, ya. Maka otomatis apa yang dikandung oleh kandungan dari dua riwayat ini tidak bisa diterima, ya. Wallahu taala alam, ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.